selanjutnya teman-teman sekalian berkaitan dengan agenda pencalonan, sebagaimana kita tahu semalam itu perbaikan administrasi sudah terakhir dilakukan. Kami tentu hari ini akan mendapatkan update dari jajaran. 2 hari sejak 3 hari yang lalu sampai sekarang setelah simulasi kami mengumpulkan jajaran KPU provinsi untuk kemudian menyiapkan bagaimana verifikasi administrasi atas calon-calon kepala daerah yang sudah mendaftar. Untuk selanjutnya kami akan nanti sampaikan tentu kebutuhannya sebelum penetapan calon, yaitu tanggal 22 September. Selanjutnya berkaitan dengan perpanjangan di mana ada calon tunggal dari 43 titik, sebagaimana kita tahu, saya kira teman-teman juga sudah mengikuti perkembangannya. Ada 2 titik yang ada calon mendaftar dan bisa mendaftar, dan sehingga calon tunggal sekarang tinggal di 41 titik atau wilayah. Mungkin itu sebagai update dari persiapan pilkada. Selebihnya kami sedang mengharmonisasi atau memfinalisasi PKPU mengatur terkait dengan kampanye dan juga dana kampanye. PKPU yang mengatur berkaitan dengan kelengkapan pemungutan suara atau PKPU logistik biasa kita sebut, itu sudah kita undangkan, sudah dipakai, sehingga semua kelengkapan pemilu pilkada kita sudah bisa dipersiapkan, dicetak dan lain-lain. Itu saya kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Afif, izin tanya Pak Mas dari kemarin Pak, untuk persiapan besok dengan DPR atau Komisi 2 itu apa aja Pak dari KPU? Iya, besok itu berkaitan dengan pembahasan terkait dengan jika ada kotak kosong yang menang di daerah-daerah yang calon tunggal tersebut. Kalau dalam presiden pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya, misalnya di Kota Makassar itu kan pemilu atau pilkada selanjutnya itu kan nggak sampai 5 tahun. Nah ini kan 5 tahun kan kalau kita ikuti pilkada selanjutnya. Nah itu kita ajukan karena juga ada diskusi, ada pemahaman bahwa bisa dilakukan di tahun depan, maka kita akan meminta konsultasi pembuat undang-undang dalam hal ini apakah memungkinkan untuk diselenggarakan di tahun depan jika kotak kosongnya menang. Gitu aja. Kalau KPU setujunya kemana Pak? Apakah di tahun depan atau tetap ikuti 5 tahun? Nah itu yang kita sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu usulan atau wacana yang ada di KPU. Model surat akan dibahas juga Pak? Sudah kita bahas, itu kan berkaitan dengan logistik. Sudah kita bahas dalam RDP terakhir, membahas terkait dengan konsultasi KPU kampanye, dana kampanye dan logistik. Itu sudah pernah kita sampaikan. Soal LHKPN dari KPU bilang 107 dibacakan aja itu belum lengkap berkasnya. Itu artinya mereka nggak bisa daftar, nggak bisa daftar. Kan masih diteliti sampai penetapan kan, ya kan. Nanti kita cek. Nah, ini kan yang menyatakan lengkap kan teman-teman di provinsi Kabupaten. Nanti kami cek. Soal itu ada dana kampanye, range-nya? Dana kampanye. Iya. Range-nya? Iya, nanti kami akan cek semua kan. Ini kan penetapan calonnya kan juga belum, ya kan? Penetapan calon 22 September. Ini kan masih pendaftaran. Nah, nanti berkaitan dengan dana kampanye, PKB-nya juga belum selesai diorganisasi atau belum diundangkan. Sejak hari Sabtu atau Jumat kemarin sudah kita bahas. Segera kita akan melaksanakan itu semuanya. Kita akan tarik semua datanya, termasuk isu-isu krusial yang muncul. Di antaranya mungkin ya soal LHKPN, kemudian penulisan nama yang tidak sama, misalnya di antara ijazah dan KTP dan seterusnya. Jadi banyak varian isu yang muncul di daerah yang itu dikonsultasikan ke kami. Nah itulah forumnya yang kami buat sejak kemarin. Nah biarkan teman-teman mendata data-data itu, untuk kemudian secara bergiliran sudah kami kasih arahan kaitan-kaitan yang butuh klarifikasi lembaga lain, kaitan-kaitan yang butuh langsung penyikapan dari KPU RI. Jadi pada intinya kami semua sedang memantau proses-proses yang berlangsung di tingkat provinsi dan kabupaten kota berkaitan dengan
persyaratan calon yang sedang berlangsung. Komisi 2 itu kan opsinya ada yang 1 tahun setelah itu dan 5 tahun. Kalau KPU condongnya 1 tahun ke 5 tahun dan pertimbangannya mungkin kalau opsi 1 tahunnya itu apakah tidak terlalu lama terus berapa, terus untuk yang kedua itu terkait dengan Aceh kan ada bakalan yang meninggal itu kemudiannya prosesnya Ya, pertama berkaitan dengan situasi kalau kota kosong menang, ini kan kepala daerah ini kan atau pilkada ini kan memilih kepala daerah. Kalau kota kosong yang menang kan pada saatnya kepala daerahnya bukan yang dipilih di pilkada, PJ dan lain-lain. Nah tentu semangat pilkadanya jadi tidak terwakili di situ. Nah, kalau sampai 5 tahun kan tentu lama sekali. Nah tentu ada upaya-upaya pemikiran kita yang ini kita harus komunikasikan jika memungkinkan dan ideal bisa nggak di setahun setelah tahapan pilkada selesai kita rencanakan untuk tahun depannya segera pilkada lagi. Nah tentu akan kita bahas itu besok. Saya tidak akan mendahului hasil-hasil yang kita diskusikan, tetapi sikap KPU dan KPU seperti itu. Itu yang pertama. Kaitan dengan yang kedua, berkaitan dengan calon yang meninggal, ada aturan penggantian terkait dengan calon yang meninggal. Dalam konteks Aceh itu juga ada konun, kalau nggak salah nanti kita cek sekitar 7 hari setelah pemberitahuan resmi ke kami akan proses dan ini juga sudah dilakukan. Intinya ada mekanisme penggantian calon jika ada calon yang terhalang tetap dan seterusnya nanti diganti. Yang lain? Pas pelantikan anggota DPRD kemarin, publik banyak pertanyaannya beberapa caleg terpilih itu mundur sehingga digantikan oleh orang yang di bawahnya. Dan untuk yang DPR pelantikan 1 November mendatang itu 1 Oktober atau Oktober mendatang itu apakah ada juga partai-partai yang mengajukan penggantian caleg? Iya, nih teman-teman sekalian, hari ini tadi pagi kemarin dan saya kira masih beberapa hari ke depan masih banyak surat-surat terkait dengan hal tersebut. Kami akan segera tidak lanjuti ya, memang pasca penetapan kursi di tanggal 22 dan juga pasca penetapan calon dari masing-masing partai ini banyak sekali surat yang kami terima dari DPP partainya macam-macam semuanya lah yang mengajukan mundurnya calon anggota dewan terpilih dan kemudian mengajukan calon dengan nomor atau suara di bawahnya, sehingga itu juga kita akan proses dan kami akan kompilasi keseluruhan untuk kemudian kita tidak lanjut apakah kita langsung atau kita klarifikasi dan seterusnya. Nanti kami akan kumpulkan karena banyak sekali yang kita dapat mundur atau juga hal-hal lain yang meninggal dan seterusnya itu juga ada. Jadi intinya sebelum nanti pelaksanaan atau proses pelantikan kami pasti akan juga memastikan siapa yang berundang, siapa yang sudah mundur, penggantiannya seperti apa. Nah nanti kami akan bahas bersama di KPR. Klarifikasinya ke semua atau hanya tertentu? Mungkin ke DPP-nya. Kalau berkaitan dengan ini kita akan komunikasi ke DPP partai. Oke? Yang lain? Hari Sabtu kemarin KPK merilis sekitar ada 1.000 caleg terpilih yang belum melaporkan LHKPN. Iya. Apakah ini beresiko tidak dilantik atau seperti apa Mas? Nanti kita saling cek datanya ya, saudara KPN ya, kita cek. Kita juga belum berkomunikasi, belum dapat tulisan dari teman-teman KPK dan secara persyaratan kan pasti juga teman-teman KPU juga punya. Nah memang perdebatan di soal calon kepala daerah juga begitu. Apakah orang yang sudah mensubmit laporan harta kekayaan karena dia bukan pejabat publik maka dia baru mensubmit ketika mau mencalonkan diri. Nah itu kan sudah kategorinya melaporkan, cuman balasan atau istilahnya konfirmasi dari KPK-nya kan butuh waktu biasanya lama. Nah posisi itu kan kita pemahamannya seperti apa, itu sudah melapor atau belum biasanya. Nah tentu hal kayak gitu terjadinya di lapangan setelah proses-proses pendaftaran dibuka. Nanti kita cek Mas Fali terkait dengan itu, termasuk data-data itu akan kita tarik dari teman-teman provinsi, kabupaten, kota. Jadi konsekuensi
Saya cek lagi yang nanti ya. Pak, barangkali satu lagi Pak, ini kan belum untuk di pilkada Jakarta ini kan belum masuk ke masa kampanye ya. Iya. Tapi dari salah satu paslon ada yang sudah mulai kayak bersafari, tapi konteksnya acara yang dibikin oleh anggota DPR RI Jakartanya gitu. Jadi kayak datang ke silaturahmi itu, mereka sih memang nggak bilang berkampanye, tapi di dalam kegiatannya itu mereka menggunakan atribut partai dan juga kayak konteksnya memohon doa dan segala macamnya. KPU melihatnya kayak gimana itu? Ya, tentu kalau itu bagian dari kampanye ada batasan, ada definisi kampanye itu apa, unsurnya apa dan seterusnya. Masa kampanye itu apa? Ketika aktivitas dilakukan di luar masa kampanye, maka pasti kita akan berdebat soal apakah itu kampanye atau sosialisasi. Nah, batasan-batasan ini kan ketat dan ada lembaga yang punya kewenangan untuk kemudian menindak jika memang apa yang dilakukan para calon ini dianggap kampanye. Dan tentu kami menghormati upaya sosialisasi atau apapun namanya yang dilakukan oleh pasangan atau calon kepala daerah yang sudah mendaftar meskipun belum ditetapkan. Dalam konteks sosialisasi, dalam proses di kami yang pasti kami ingin pemilu pilkada ini serentak, serempak, nuansanya kegembiraan. Kalau ada hal yang dianggap melanggar, tentu biarkan lembaga-lembaga punya kewenangan untuk menindak itu melakukan. Sambil kita juga himbau teman-teman peserta pemilu, partai politik juga harus mematuhilah semua aturan, biar sama-sama enak. Tidak mungkin semua beban ini diberikan ke kami di KPU. Tentu dalam konteks kegiatan datang ke pemilih sebelum masa kampanye secara netral harus kami lihat itu bagian dari sosialisasi. Kalau itu dianggap bagian dari kampanye, maka kita harus kembali ke pasal apakah definisi kampanye, apakah syarat-syarat terpenuhinya ketika aktivitas itu disebut kampanye. Nah, teman-teman mungkin bisa cross check, mengkonfirmasi ke teman-teman Bawaslu apakah kategorinya masuk kampanye luar jadwal atau bukan kampanye atau apapun namanya. Yang pasti kami ingin publik semakin banyak yang tahu aware soal pilkada kita, soal calon-calon kita, sehingga pada saatnya kegembiraan, kemeriahan dan partisipasi akan tinggi. Itu tentu akan sangat membantu KPU. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.